Jumpa lagi di pembahasan soal dan penyelesaiannya untuk gerak melingkar pada sesi yang kedua. Kali ini kita akan melihat soalnya sebagai berikut. Seorang anak dalam korsel mula-mula diam. Kemudian korsel mengalami percepatan sudut tetap 0,060 radian per sekon selama 8 sekon. Hitunglah A kecepatan sudut pada saat T sama dengan 8 sekon. Yang B kecepatan linier anak yang berjarak 2,5 meter dari korsel. Kemudian C percepatan linier dan percepatan sentripetal anak. D percepatan total anak. Berarti diketahui dalam soal ini percepatan sudutnya adalah 0,06 radian per sekon kuadrat. Kemudian karena mula-mula korsel itu diam, berarti kecepatan sudut awalnya sama dengan 0. Kemudian mengalami percepatan selama delta 8 sekon. Kemudian jarak anak yaitu 2,5 meter sampai ke dengan pusat korsel. Jadi ini adalah anak, kemudian ini pusat korselnya di titik O. Untuk penyelesaiannya, kita gambarkan dulu adalah sebuah korsel. Tentu korsel itu bergerak melingkar. Kemudian seorang anak, ini namanya P, duduk di kursi. Kemudian korsel ini misalnya bergerak, muter seperti ini. Ini adalah bergerak dengan kecepatan sudutnya. Kemudian dalam peristiwa tersebut, pertanyaan pertama, berapakah kecepatan sudut pada saat T sama dengan 8 sekon? Karena korsel ini bergerak, melingkar, mengalami percepatan, maka kita gunakan rumus-rumus gerak melingkar yang dipercepat, yaitu omega T-nya sama dengan omega 0 ditambah alfa kali delta T. Karena mula-mula diam berarti 0, ini percepatan sudutnya 0,06 radian per sekon kuadrat, kali delta T-nya yaitu 8 sekon, maka kita dapatkan ketika setelah detik ke-8 itu, maka kecepatan sudutnya adalah 0,48 radian per sekon. Kemudian B, berapakah kecepatan linier anak? Kecepatan linier anak yang dari sini terhadap pusat korsel ini jaraknya yaitu 2,5 meter. 2,5 meter. Maka kita peroleh hubungan kecepatan linier dengan kecepatan sudut. Maka VT-nya sama dengan omega T, omega T kali R. Omega T-nya yaitu 0,48 radian per sekon, R-nya adalah 2,5 meter, jadi dapat 1,2 meter per sekon. Kemudian C, percepatan linier dan percepatan sentripetal anak. Nah, karena sekali lagi anak ini duduk di kursi, kemudian korselnya berputar mengalami percepatan sudut yang konstan, maka si anak ini akan mendapatkan percepatan. Yang pertama adalah percepatan linier atau percepatan singgung. Ya, ini
ketika muternya ke sini, maka percepatan tangensial atau percepatan liniernya itu ya menyinggung lintasan ini. Berapa besarnya? Percepatan linier atau tangensial itu adalah percepatan sudut kali jari-jari. Percepatan sudutnya 0,060 kali R-nya 2,5. Jadi didapat 0,15 meter per sekon kuadrat. Kemudian percepatan sentripetal. Orang yang duduk di sini, di kursi itu, kalau korselnya berputar ke sini, maka dia akan mendapatkan gaya percepatan sentrifugalnya keluar. Supaya dia berada di dalam kursi, maka diimbangi dengan yang namanya percepatan sentripetal yang menuju ke pusat jari-jari dari lingkaran ini. Jadi ini adalah percepatan sentripetal menuju ke pusat jari-jari. Berapa besarnya? Percepatan sentripetal itu adalah kecepatan linier dikuadratkan per jari-jarinya. Kecepatan liniernya 1,2 dikuadratkan, jari-jarinya 2,5. Jadi kita dapatkan 0,58 meter per sekon kuadrat. Kemudian percepatan total yang dialami oleh anak. Tadi si anak ini pertama mendapatkan percepatan tangensial atau percepatan linier yang menyinggung. Kemudian juga dia mendapatkan percepatan yang menuju ke pusat jari-jari lingkaran ini. Maka si anak ini percepatan totalnya tinggal dijumlahkan antara percepatan linier dengan percepatan sentripetal secara vektor. Anak-anak ini percepatan linier dengan percepatan sentripetalnya tegak lurus, maka kosinus 90 itu adalah 0. Ya, maka kita dapatkan penggunaan aturan vektor, yaitu karena sudut antara sekali lagi percepatan sentripetal dan percepatan linier 90 derajat, maka kita gunakan rumus percepatan totalnya adalah akar dari percepatan linier dikuadratkan ditambah percepatan sentripetal dikuadratkan. Ini kita dapatkan percepatan liniernya 0,15 dikuadratkan, percepatan sentripetalnya 0,58 dikuadratkan, kita dapatkan 0,60 meter per sekon kuadrat. Ini percepatan totalnya. Nah, kemudian ini arahnya kemana? Ini ke sini. Berapa derajat terhadap percepatan sentripetal? Maka arah percepatan total terhadap arah percepatan sentripetal dapat kita gunakan aturan trigonometri, yaitu tangannya bisa. Tangan theta berarti sisi ini, yaitu percepatan linier dibagi dengan percepatan sentripetal. Jadi 0,15 per 0,58 diperoleh 0,0259, maka sudutnya dengan fungsi tangan ini didapat 15 derajat. Nah, jadi arah percepatan total terhadap percepatan sentripetalnya yang ini. Kemiringannya itu 15 derajat. Demikian pembahasan mengenai gerak melingkar yang ada kaitannya dengan percepatan linier maupun percepatan sentripetal. Semoga bermanfaat.